Saudara, di Lentera pagi-pagi ini, saya mencoba untuk share satu topik yang barangkali tidak pernah luntur sampai zaman sekarang. Temanya adalah jangan bergosip. Jangan bergosip. Saya bacakan satu ayat untuk saudara sekalian, Amsal 18 ayat 21, saudara. Apa yang keluar dari mulutmu, itulah yang akan menentukan nasibmu. Demikian apa yang tertulis dalam Amsal. Kita berdoa, Tuhan, kami sudah baca sebuah ayat firman Tuhan, pakai hamba-Mu, share perenungan singkat ini. Berikan hikmat yang daripadanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, kenapa jangan bergosip? Yang pertama saya mencatat di sini, saudara, kenapa kita tidak boleh bergosip? Karena gosip dapat merusak reputasi orang lain. Gosip dapat menyebabkan orang lain kehilangan kepercayaan dan reputasi. Itu yang terjadi. Maka di sini katakan, janganlah kamu mencemarkan nama baik orang lain dengan fitnahmu. Khususnya dalam Perjanjian Lama, Imamat 19 ayat 16. Karena gosip itu kebiasaan buruk, menceritakan kejelekan. Jadi bisa merusak reputasi orang lain. Alangkah baiknya kita sebagai orang percaya, orang yang berdosa, kita tidak lebih layak daripada orang lain, tidak lebih baik daripada orang lain. Alangkah baiknya kita bukan menceritakan kejelekan orang, tapi menceritakan kebaikan orang. Kemudian yang kedua, saudara, mengapa kita tidak boleh bergosip? Karena gosip dapat menyebabkan konflik dan perselisihan. Yohanes 3 ayat 16 mencatat Yakobus 3 ayat 16 mencatat sebab di mana ada iri hati dan debat, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bukan berarti ayat ini mengajarkan pada kita tidak boleh berdebat. Tapi debat yang karena iri hati, ini yang tidak boleh. Debat yang karena iri hati itu berarti orang itu mau menganggap dirinya superior, lebih hebat, lebih pintar, lebih berkuasa, lebih kaya. Tapi, saudara, debat dalam arti mencerdaskan itu beda. Jadi kita perlu membedakannya, saudara. Kalau kita merasa iri kemudian kita berdebat mau menjatuhkan, nah ini yang dinasihati oleh Yakobus. Jangan berbuat demikian. Istilah media sosial yang pernah viral, jangan ya dek, gitu ya. Yang ketiga, mengapa kita tidak boleh bergosip? Karena gosip dapat membuat orang lain kepercayaan dirinya hilang. Nah, itu sebabnya maka orang yang bergosip itu adalah orang yang tanda kutip jahat, tanda kutip kejam, tanda kutip ingin menjatuhkan. Maka dalam Yesaya 41 ayat 10 mencatat, janganlah kamu menjadi penakut karena aku menyertai kamu, firman Tuhan. Jadi kalau kita sudah sempat merasa takut, kemudian kehilangan kepercayaan diri, ayat inilah yang memberikan penghiburan buat kita. Tapi yang paling penting adalah kita sebagai pihak
yang mau dibenarkan, jangan kita bergosip. Begitu kita bergosip tentang kejelekan orang, orang menilai kita. Rupanya sebaik apapun dia, tetap saja menceritakan kejelekan orang lain. Kita patut berdoa pada Tuhan, supaya Tuhan mengampuni kita. Supaya di mulut kita bukan keluar yang jahat, tapi di mulut kita mengeluarkan hal-hal yang baik. Yang keempat, saudara, mengapa kita tidak boleh bergosip, saudara? Karena gosip dapat menyebabkan kita jauh dari Tuhan. 2 Timotius 2:16 mencatat, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak berguna, karena omongan-omongan itu hanya menimbulkan kerusakan. Presiden Prabowo dalam debat presidennya dia berkata, jangan hanya omon-omon. Karena omon-omon itu berarti tidak berbuat apa-apa. Omon-omon itu berarti kosong. Jadi di sini katakan omongan yang kosong, tidak berguna. Saudara, dari ayat ini, mari kita coba selidiki, seleksi dalam hidup kita. Apakah kata-kata yang kita ucapkan selama ini sehari-hari berguna tidak? Bermanfaat tidak? Kata orang, berfaedah tidak? Kalau unfaedah, kalau useless, jangan lagi kita berkata-kata yang unfaedah. Biasanya nasihat itu berfaedah. Tapi orang yang memberikan nasihat pun perlu hikmat daripada Tuhan. Sebab nasihat yang tidak pada tempatnya bukan membuat orang bertobat, tapi membuat orang sakit hati, saudara. Hati-hati. Makanya hati-hati dalam bicara, bijaksana. Yang kelima, saudara, mengapa jangan bergosip? Karena gosip dapat menyebabkan kita kehilangan berkat. Mazmur 1 ayat 1 bercatat, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencoomo gitu. Ya, pencemooh ya maksud saya. Nah, saudara, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi ya, dia dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dia dengar-dengaran akan ayat-ayat Alkitab. Dia dengar-dengaran akan suara Tuhan. Bukan dengar-dengaran akan suara manusia saja. Saudara, suara manusia, nasihat teman, nasihat orang dekat kita, kalau tidak didasarkan kepada firman Tuhan, nasihatnya bisa salah. Nasihatnya bisa menyesatkan. Nasihatnya bisa menjatuhkan. Nasihatnya bisa merusak orang lain, sehingga membuat kehilangan berkat. Gosip seringkali dilakukan karena kita ingin merasa apa? Merasa lebih baik, lebih berguna, lebih hebat, lebih diperhatikan daripada orang lain. Bahkan gosip untuk dinyatakan membela diri. Namun, alasan-alasan ini tidak tepat dan tidak dapat digunakan, sehingga menyebabkan kita kehilangan hubungan baik dengan Tuhan dan sesama. Saudara, saya berani jamin kalau orang yang sering menceritakan keburukan orang, sering menceritakan kejelekan orang, pasti hubungannya dengan Tuhan tidak beres. Kalau hubungannya dengan Tuhan itu beres, kalau hubungannya dengan Tuhan itu baik, dia pasti selalu jadi berkat bagi orang lain. Apa akibat gosip, saudara? Gosip itu bisa berakibat, tadi pertama, reputasi rusak, konflik perselisihan, hilang kepercayaan diri,
jauh dari Tuhan dan kehilangan berkat. Jadi Amsal 18:21 ini merupakan kata-kata yang sangat bijak untuk kita renungkan, terapkan dalam hidup kita. Kata-katamu adalah pedang bermata dua yang dapat membawa berkat atau kutuk. Jadi setiap kata yang kita lontarkan bisa jadi berkat, bisa jadi kutuk. Kata-kata yang jadi berkat itulah yang bermanfaat. Kata-kata yang menjadi kutuk itu tidak bermanfaat. Maka Amsal 11:25 dikatakan, jadilah berkat bagi orang lain dan kamu akan menjadi berkat bagi dirimu sendiri. Jadi tidak rugi, saudara. Oleh sebab itu, saudara, sebagai penutup, marilah kita berusaha untuk tidak bergosip ria. Kita mematuhi prinsip-prinsip kehidupan orang percaya tentang menghormati dan menghargai sesama. Waktu kita mau bicara, coba kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah itu bermanfaat bagi dia? Bagi orang lain? Apakah itu membangun? Apakah itu sungguh-sungguh berguna? Kalau tidak, saudara, sekali lagi, kalau tidak bermanfaat, tidak membangun, dan tidak berguna, malahan menjatuhkan, jangan pernah dikeluarkan dari mulut kita. Sekali lagi, kalau tidak bermanfaat, kalau tidak berguna, kalau tidak membangun, maka kata-kata itu jangan pernah keluar dari mulut kita. Karena kita adalah orang Kristen, orang yang percaya pada Tuhan Yesus, yang telah menerima anugerah Tuhan, yang telah menyelamatkan kita. Yesus tidak pernah mengorek kejelekan kita. Yang penting kita minta pengampunan kepada Dia. Dia tidak pernah ingat akan kesalahan kita lagi, karena Dia mengampuni kita secara murni. Dia mengampuni kita dengan kasih, bukan dengan pamrih, bukan dengan hitung-hitungan, bukan dengan pergantian, bukan dengan tukar guling, tidak. Tapi Dia mengampuni kita karena Dia sudah mati di atas kayu salib untuk kita. Kita tidak sanggup membalas. Yang mau adalah kita mesti menjadi lebih baik, lebih cinta Tuhan, menghargai Tuhan, lebih giat melayani, dan bukan hanya itu, lebih mencintai sesama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. God bless you. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama. Biarlah Tuhan kami tanamkan dalam hidup kami, bukan hanya mendengar, tapi juga mempraktekkannya dalam hidup kami sehari-hari. Hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sekalian. Tuhan Yesus selalu senantiasa memberkati kita semua. Amin.